warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamaliah dan di sebelah kanan saya ada Saya Nurhadisa Nabela. saya Nuril Aulia. Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Sekarang bisa kita lihat posisi jembatan Benua Anyar ini dari atas ya teman-teman. Nah, jembatan ini membentang di atas Sungai Martapura, yaitu antara wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara dan wilayah Kelurahan Benua Anyar. Sebelum adanya jembatan ini, jalur untuk transportasi darat harus memutar cukup jauh, yaitu ke jembatan Pasar Lama. Akan tetapi, setelah jembatan ini dibangun, masyarakat setempat yang ingin melewati jalur darat jauh lebih mudah dan tidak perlu memutar lagi melalui jembatan Pasar Lama. Menurut sejarah yang saya dapat, proses pembangunan jembatan ini sudah cukup lama ya teman-teman. Kurang lebih sekitar pada akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Adapun di sekitar jembatan ini terdapat salah satu museum di kota Banjarmasin yang bernama Museum Wasaka. Kepanjangan dari museum ini yaitu Wajah Sampai Keputing. Nah, saya juga kurang tahu ya teman-teman, apa sih arti dari Wajah Sampai Keputing ini? Kemudian ini letaknya Museum Wasaka itu tuh cukup strategis guys, yakni di tepian Sungai Martapura. Yang bisa kalian lihat sendiri, sungai sangat panjang dan juga luas. Di sini saya ditemani oleh Bapak Faisal. Baik Bapak, izin bertanya sedikit tentang sejarah museum ini. Bisa diceritakan lah Pak, sejarahnya itu seperti apa? Sejarah berdirinya museum ini dimulai oleh Bapak Haji lupa saya namanya. Beliau itu kepala Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Museum Lambung Mangkurat itu museum pertama yang ada di Kalsel. Itu berdiri tahun 1975 atau 72, lupa saya. Nah, dari beliau ada pemikiran bagaimana kalau di Kalsel itu punya sejarah, punya museum yang bisa menceritakan tentang perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam meraih kemerdekaan. Di tahun 1989, beliau mengusul kepada gubernur Kalsel pada waktu itu, Insinyur Haji Muhammad Said. Atas pemikiran beliau, gubernur setuju dan dibikinlah suatu tim pembentukan museum. Dari beberapa tahun itu Bapak lupa saya namanya, beliau mengumpulkan koleksi. Jadi dari beberapa daerah di Kalsel. Koleksi pertama Museum Wasaka itu ada sekitar 70 buah. Itu koleksi pertama. Koleksi pertama yang kami kumpulkan sekitar 70 buah. Dan museum ini didirikan tepatnya diresmikan 10 November 1991. Itu yang meresmikan Bapak Insinyur Haji Muhammad Said, Gubernur Kalsel yang ke-8. Nah, dari 1991, dari tahun 1991, 70 buah koleksi sampai sekarang kami museum sudah mengumpulkan koleksi hampir 500 buah koleksi. Memang sebagian kami taruh di gudang karena tempatnya tidak cukup. Itu sejarahnya. Kalau sejarah bangunan, ini dulunya punya saudagar kaya. Nama beliau itu Datuk Jalan itu orang gerobak dulu ya, nanti beliau punya kebun karet dan juga beliau pedagang kentang. Pindah ke Kalsel
karena dulu kan transportasi Kalsel daerah biasanya Kalsel itu di pinggir di tepi sungai, karena transportasi lewat lewat ini lewat sungai belum ada lewat darat. Lalu beliau bikin rumah di sini itu tahun 1810 dan rumah ini terakhir dihuni oleh cucu beliau namanya Haji Pamesa. Haji Pamesa itu terakhir menghuni rumah ini tahun 1975. Tahun 1980-an, sekitar tahun 1888, rumah ini dibeli. Dan di sini saya ingin bertanya tentang benda-benda sejarah yang ada di dalam museum ini. Misalkan di ini Pak, Ini mini Rama pertempuran Bungkukan. Jadi ini lokasinya di pasar daerah Kota Baru. Nama desanya itu Bungkukan. Ini yang memimpin langsung penyerangan itu Bapak Brigjen Hasan Basri. Di pasar sini awal perlawanan dari pejuang kita melawan Belanda. Jadi pasar dikuasai oleh Belanda. Jadi kira-kira 1 kilometer sebelum lokasi pasar ini ada sebuah goa. Ada goa di sana Bapak Hasan Basri itu mengumpulkan semua pejuang. Di sana mereka rapat mengatur strategi bagaimana strategi untuk menyerang pasukan Belanda. Jadi pas sudah selama 1 bulan rencana sudah matang, baru mereka menyerang ke pasar Bungkukan. Ini jadi kita lanjut ke alat tempuran. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Daku ini, jemariku ini, menuliskan arisanmu. saya mau itu sedikit tentang kenapa jadi di museum ini nih kayak ada banyak foto-foto para pahlawan segala, kenapa ada logo-logo seperti ini Pak, boleh dijelaskan sedikit? ya, di museum Nusantara itu kami banyak menampilkan koleksi, salah satunya sebagiannya ya. Ini adalah bukan foto pahlawan, tapi ini foto atau lukisan gubernur Kalimantan dan Kalimantan Selatan. Dulu kan sebelum
Kalimantan pecah jadi 5. Itu Kalimantan itu jadi 1. Nah, gubernur pertamanya ini Bapak Insinyur Pangeran Muhammad sampai ke Raden Temenggung Arya Wilono. Itu gubernur Kalimantan. Setelah Kalimantan pecah,